Ya, cerita awal mula bagaimana kita bisa kena COVID itu awalnya kita ketemu sama temen yang baru saja vaksin pertama. Jadi sebelumnya kita memang sering ketemu sama temen itu, temen kita suami istri, sering main ke rumah. Itu nggak apa-apa, soalnya mereka udah nggak positif juga. Tapi ternyata pas waktu vaksin itu kita nggak tahu apa yang terjadi, ya apa karena ketularan waktu pas vaksin atau tubuh nggak bisa bentuk antibodi untuk melawan virus yang dilemahkan itu, jadi akhirnya dia positif dan menularkan ke kita. Kita nggak tahu awalnya karena pas waktu kita tanya juga mereka bilang nggak apa-apa, nggak ada apa, nggak batuk, nggak apa gitu. Soalnya waktu itu vaksinnya dia hari Kamis, ketemu kita itu Rebunya masih ketemu, Kamis mereka vaksin, Jumat nggak ketemu, Sabtu itu ketemu lagi. Sabtu ketemu itu mereka suaranya udah agak agak sengau, agak gimana gitu ya, agak beda. Nah, tapi mereka nggak sadar kalau suaranya berubah gitu. Aku yang sadar, aku bilang, loh suara kalian kok berubah gitu. Terus mereka bilang, ya enggak, masa sih gitu. Jadi terus malamnya waktu ketemu itu mereka yang cewek pada pilek, yang cowok pada kayak gitu. Terus sering keringatan yang cowok gitu, kayak lemes gitu. Nah, hari setelah itu kan Minggu udah kita terakhir ketemu sama mereka. Awal-awal nggak ada kerasa apa-apa kita ya, cuma kayak nggak enak badan dikit gitu, summer dikit gitu, sama tenggorokan udah mulai gatel itu pas hari Selasa itu. Selasa udah mulai batuk-batuk dikit, tambah lagi gitu batuknya. Pas Selasa dia swab yang cowok di kantornya ternyata positif. Alamat kita juga kena, karena kenapa? Karena kumpul kita juga nggak pakai masker waktu itu, satu mobil bareng. Terus juga makan bareng nggak pakai masker, sama makanan dia bawain juga kita nggak panasin juga, jadi langsung makan juga. Itu salahnya kita di situ, menganggap remeh protokol kesehatan ya. Ya biasa ya, anak muda biasa kalau nggak kejadian nggak ini ya, dikirain nggak ada covid ya. Makanya bikin video ini supaya kalian tahu kalau covid itu benar-benar ada dan beneran nggak enak banget kena covid. Tiap malam itu kalau saya ya nggak bisa tidur karena sesak nafas, kumatnya itu setiap malam. Kalau saya siang juga kumat kalau pas mau tidur itu, tapi sekarang udah mendingan. Cuma indera masih belum kembali, indera perasa dan penciuman belum kembali sempurna. Penciuman udah mulai baikan, tapi masih belum kembali sempurna. Jadi hari Minggu terakhir ketemu, Selasa dia swab positif, Rabu dia PCR, Kamis keluar hasilnya. Yang cewek CT-nya 37, antibodinya lebih kuat. Yang cowok itu cuma CT-nya cuma belasan, 13 atau berapa gitu, 13 dan 14an gitu. Jadi banyak sekali virusnya itu yang bisa ditularkan. Makanya kalau udah vaksin pertama, setelah vaksin pertama jangan ketemu orang dulu, karantina dulu supaya tubuh itu bisa membentuk antibodi dan nggak menularkan ke yang lain.
Kalau udah benar-benar sehat, positif, sampai vaksin yang kedua juga sampai kuat, baru bisa ketemu orang. Kalau enggak, gampang terinfeksi, tambah lebih gampang terinfeksi. Orang yang udah vaksin tapi dia antibodinya kurang kuat, dia gampang banget terinfeksi ya, dan menularkan ke yang lain. Jadi taati protokol kesehatan dan juga makan yang bergizi ya. Waktu kena gini saya makan yang bergizi, makan yang nggak goreng-goreng dan nggak yang manis-manis, kecuali buah ya, kayak pisang itu bagus. Terus juga minum vitamin, berjemur setiap jam pagi dari jam 8 sampai jam 10 itu bagus. Terus kalau bisa badan digerakkan olahraga. Kalau nggak bisa lemes ya udah jangan dipaksa. Terus kalau sesak jangan panik, lakukan posisi proning. Proning itu apa, bisa dicoba dicari di Google ya, dipelajarin. Kalau masih sesak bisa dikasih minyak kayu putih, dicelupin pakai cotton bud ujung-ujungnya, terus kayak di swab gitu ya, kayak di ngupil tapi pakai cotton bud. Jadi ingusnya dikeluarin gitu, kiri dan kanan. Habis itu minum, kalau aku minum obat batuk ibu dan anak, karena bisa membersihkan paru-paru juga, bagus untuk paru-paru juga. Dan juga minum dengan air hangat. Kalau memang nggak ada obat batuk ibu dan anak, minyak banleng juga bagus untuk tenggorokan dan perut yang nggak enak ya. Itu biasanya kalau kena covid perutnya nggak enak banget, kayak nggak selera makan, rasa indera perasa juga mulai hilang, penciuman juga hilang. Bayangin minyak kayu putih aja nggak kecium sama sekali tuh. Rasa awal-awal yang kerasa cuma asin, tapi lama-lama hilang semua rasanya itu. Jadi kalau makan yang busuk kita nggak tahu itu busuk apa enggak, itu kita nggak tahu. Makanya terus kalau sikat gigi, lidah itu dikerik. Kalau nggak ada pengerik ya pakai sendok bisa, supaya nggak tebel. Soalnya lidah cepat sekali tebel kalau ini. Terus apalagi ya, kalau misalnya ada nyeri di perut atau dada, kasih ini juga bisa membantu. Ini waktu saya sesak sekali malam, aku kasih ini di dada sama di perut sama di tenggorokan sini, itu membantu meskipun nafasnya cuma bisa sedikit ya. Di sini kan nggak, rumah sakit lagi penuh juga ya, nggak ada tabung oksigen juga di rumah, jadi ya cuma bisa melakukan posisi proning dan berusaha dengan apa yang ada gitu ya. Tiap pagi aku terapi uap pakai air panas sekali ya, harus ya, sama ditetesin minyak. Kalau nggak punya minyak marjoram ya minyak kayu putih boleh, itu bagus. Jadi ya sampai sekarang, kemarin dari kontak hari Minggu udah seminggu, pas seminggu kita swab itu positif juga. 2 hari setelah swab, hari Sabtu swab, Senin kita PCR, keluar hasil PCR-nya 2 hari. Hari Rabu baru keluar, itu ternyata saya udah negatif. Puji Tuhan. Kalau suami masih positif dengan CT sekitar 20-an, 20, sekian dan 24, sekian. Jadi masih tahap pemulihan. Doakan supaya cepat sembuh. Kalau saya udah meskipun negatif tapi masih indera perasa masih hilang ya. Ini udah sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Jadi udah
seminggu lebih ya, seminggu 7 hari ditambah sampai Kamis ya sekitar 11 hari lah ya. 11 hari indera perasa masih nggak bisa ngerasain, cuma sedikit, cuma asin aja dikit. Kalau penciuman masih mulai pulih, sebelumnya nggak bisa sama sekali. Jadi parfum yang keras banget itu pun nggak kecium. Ini udah mendingan. Minyak kayu putih masih udah mulai kecium dikit-dikit gitu ya. Doakan semoga cepat pulih. Dan tips juga selagi harus sering makan. Jadi kalau mau minum obat makan, kalau perut nggak enak makan gitu ya. Terus sering minum juga, karena kita banyak minum vitamin D, vitamin C, vitamin D kita pesan dari awal kena sampai sekarang belum datang ya, susah mungkin ya. Jadi cuma minum vitamin C, vitamin D ya dari telur rebus sama berjemur. Terus udah, yang lain dari makanan yang bergizi, jangan yang goreng-goreng. Terus makan kayak kalau misalnya perutnya kurang enak ya temulawak gula aren itu bagus. Kalau pernapasannya kurang ini ya jahe merah sama kacang hijau itu juga bagus, sama gula aren ya. Kalau bisa jangan pakai gula biasa karena gampang selain bisa diabetes juga ini ya, virusnya gampang berkembang biak kalau pakai gula biasa, dia lebih cepat ini. Jadi kalau bisa gula aren atau gula batu. Itu kemarin sempet kayak trombositnya rendah, kayak DB, apa kayak perasaan kayak DB, soalnya panas dingin keringetan gitu. Itu kita minum angco sama gula batu ya. Kalau mau nyari antivirus nggak ada, jangan panik ya, tetap jaga kondisi kesehatan, makan yang teratur, istirahat cukup. Kalau sesak berusaha nafas sedikit-sedikit, entah itu proning, terus nambah itu katanya dikepuk-kepuk sininya kiri kanan, agak keras tapi. Nah, sama dikasih minyak ini kalau ada yang sakit nyeri. Terus terapi uap minyak kayu putih. Jangan lupa juga hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau bisa sering ketawa ya lebih bagus. Nonton film yang lucu gitu atau gimana, dengerin lagu, nyanyi-nyanyi pujian penyembahan, doa, banyak doa juga penting, dan percaya bakalan bisa sembuh. Itu aja, meskipun tambah hilang indera ininya, tambah susah makan, jangan patah semangat, tetap harus kuat, makan tetap harus dipaksa. Yang penting pikiran kita nggak negatif terus, dan juga ada semangat gitu untuk makan, meskipun nggak ada rasa sama sekali, tetap makan gitu. Istirahat, kalau malam nggak bisa tidur, siang bisa tidur, siang istirahat gitu. Udah, semoga cepat sembuh. Tetap jangan bersedih meski kita banyak kehilangan, tetap kuat dan berdoa untuk Indonesia.